illa Allah. Bismillah tawakkalna ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhiqni bis-sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 4. Akidah uluhiyah. Kita sudah memasuki kepada bab keempat. Di bab keempat ini akan mulai membahas tentang 3 akidah yang akan dibahas dalam ilmu tauhid. Uluhiyah, nabawiyah, dan sam'iyah. Ini akan dimulai dari bahasan akidah uluhiyah yang pertama ya. Pasal pertama, sifat yang wajib di Allah. Akidah uluhiyah itu artinya apa? Akidah-akidah yang berkaitan dengan Allah ya. Yang pertama, sifat yang wajib di Allah. Sifat yang wajib di Allah jumlahnya banyak. Tidak akan terhitung. Dan tidak bisa diringkas. Karena sifat kesempurnaan Allah tidak akan ada yang sanggup menghitungnya kecuali Allah. Nah ini ya, jawabannya. Dari kelompok-kelompok orang yang bilang, kenapa sifat yang wajib dibatasi cuma 20 gitu katanya. Kenapa dibatasi? Kan Allah itu maha kuasa, maha segala-gala gitu. Masa sifatnya cuma 20 gitu. Padahal sifat Allah mah tidak terbatas. Nggak ada yang bisa ngitung, ngeringkas, nggak ada tuh. Allah yang maha segala-gala tuh ya. Masa sifatnya terbatas? Nggak mungkin ya. Lalu kenapa disebut 20? Nah gitu ya. Namun yang wajib kita ketahui yang ada dalilnya saja. Nah itu ya. Jadi kenapa cuma 20? Karena yang ada dalilnya, yang wajib ketahui, yang wajib kita ketahui kan yang ada dalilnya aja ya, yang ada di Quran doang, maksudnya gitu ya. Baik daya akli ataupun daya nakli, sebetulnya jumlahnya juga para ulama beda-beda pendapat sebetulnya Mbak ya. Nah di sini pertama pendapat Imam Asy'ari dan Muhaqqiqin bahwa sifat Allah yang wajib diketahui ada 12.
Jadi kata Imam Asy'ari mah 12 ya. Terdiri dari 5 sifat salabiyah dan 7 sifat ma'ani. Jadi cuma 12 menurut Imam Asy'ari mah. Sifat yang wajib di Allah hanya ada 12. Sifat salabiyah 5, sifat ma'ani 7. Gitu. Kemudian kalau menurut Abi Bakrin, Imam Haromain dan Imam Ar-Razi berpendapat sifat yang wajib itu 13. Kalau tadi Imam Asy'ari 12 ya. Nah, Abi Bakrin mah 13. 12 yang tadi ditambah 1 yaitu sifat wujud nafsiyah. Jadi kalau kata Abi Bakrin mah 13. Berarti nafsiyah, salabiyah dan ma'ani itu. Yang ketiga pendapat Imam Maturidi, Ibrahim Al-Bajuri, bahwa sifat yang wajib di Allah itu 20. Nah, ini yang kita pakai ya. Yang kita ikutin ya. Kenapa kita ngambilnya pendapat Imam Maturidi yang 20 sifat? Supaya kejam'u, bahasanya begitu ya. Supaya kejam'u. Jadi supaya pendapat Imam Asy'ari, pendapat Abi Bakrin semuanya ke bawah gitu ya. Makanya kita ngambilnya yang 20. Lebih afdol jadinya kan ya. Jadi semuanya ke bawah. Kayak taraweh. Taraweh ada yang 11, ada yang 23. Mau ikut yang mana? Yang 23 aja yang aman. Itu kan ya. Coba kalau kita ngambil 11, takutnya nanti ternyata tarawih itu 23. Waduh, berabe kan gitu ya. Jadi supaya aman, udah 23 aja gitu. Ini juga sama ya. Yang kita ikuti adalah pendapatnya Imam Maturidi. 20 itu yang mana berarti? Tadi kan Abi Bakrin 13. Nah, 13 tambah 7 lagi ya. Yaitu sifat ma'nawiyah. Jadi 20 ya. Jadi kalau Imam Maturidi mah berarti nafsiyah 1, salabiyah 5, ma'ani 7, ma'nawiyah 7 gitu ya. Agar semua pendapat para ulama usulin tadi terbawa, maka kita mengambil yang 20. Nah, itu ya. Jadi kita ngikutin pendapat yang 20 sifat yang wajib di Allah. Kita baca dulu. Hujun kidam bako muhalafatul hawadisi qiyamu binafsi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Itu sifat yang wajib di Allah 20. Pasal 2 itu tabelnya itu ya, tabelnya. Pasal 2 kita lanjut sifat nafsiyah. Mulai nih akan kita bahas dari sifat yang wajib 20, kita bahas satu per satu. Tadi yang 20 dibagi berapa berarti? 4. 1 nafsiyah, 2 salabiyah, 3 ma'ani, 4 manawiyah. Pertama nafsiyah. Ta'rif nafsiyah. Ta'rif sifat nafsiyah, patokannya, definisinya. Barang al-halul wajibatu lizati ghairu mu'allalin bi'illatin. Yang disebut sifat nafsiyah, sifat yang pasti menetap pada suatu maujud selama zat itu ada tanpa penyebab lain.
Jadi ini mah sifat nafsiyah mah nafsiyah ya. Kalau bahasa kita mah kan nafsiyah tuh zatiyahnya ya. Zatiyahnya. Nafsiyahnya, jiwanya, zatiyahnya. Jadi sifat nafsiyah mah pasti melekat di sesuatu barang maujud tanpa ada penyebab apapun. Kalau barang itu maujud diadakan, pasti sifat itu ada, kan pasti begitu ya. Maujud itu ada, pasti wujudnya juga ada, gitu ya. Itu mah udah otomatis ya, nggak pakai syarat, nggak pakai sebab, nggak pakai apa. Sifat nafsiyah mah yang pasti menetap, yang pasti melekat pada sesuatu yang maujud, gitu. Nafsiyah mah ya. Sifat nafsiyah isinya satu doang, yaitu sifat wujud. Apa artinya wujud? Ada. Berarti Allah wajib ada. Kita ada apa enggak? Ada. Allah ada, kita ada. Sama enggak adanya? Beda. Harus beda, harus bisa membedakan. Laisa kamislihi syai'un muhalafatul lil hawadisi walam yakul lahu kufuwan ahad. Antara Allah dengan kita makhluknya, antara holik, Allah holik pencipta, makhluk kita yang diciptakan, tidak ada satu titik persamaannya pun, nggak ada. Dan kita harus tahu titik perbedaannya, gitu. Seperti Allah ada, kita ada. Nah, harus sampai paham perbedaannya apa ya. Nah, itu harus kita pahami itu, perbedaannya antara ada di Allah dengan ada di makhluk. Jadi nggak mungkin sama ya, pencipta dan yang diciptakan nggak bakalan sama, nggak bakalan. Mau digimanain juga nggak bisa. Meja sama yang bikin meja sama nggak? Pasti beda ya. Yang bikin meja sama meja pasti beda, nggak bakalan sama. Secara logika begitu kan ya, pencipta dan yang diciptakan nggak bakalan bisa sama, gitu. Nah, maka bukan hanya kita meyakini perbedaannya saja, tapi kita juga harus bisa memahami bedanya apa. Nah, gitu ya. Kayak kemarin, kita nggak bakal bisa bertapakur kalau kita belum tahu ilmunya. Bagaimana kita mentapakuri darah, mentapakuri tulang, mentapakuri burung-burung, tanah. Kalau kita nggak tahu ilmunya, nggak bisa. Ini juga sama. Jangan cuma yakin beda, tapi tahu nggak bedanya gimana, gitu. Ya kita harus tahu perbedaannya. Maka di sini makna wujud dibagi tiga. Satu, wujud idopi. Wujudnya sesuatu bersandar kepada yang lain. Seperti adanya siang karena adanya malam. Itu wujud idopi itu ya. Dibilang ada kalau ada sandaran. Wujud idopi mah begitu ya. Harus punya sandaran baru dia dibilang ada. Seperti siang. Ini kenapa dibilang siang nih sekarang? Karena ada malam. Kalau malam nggak ada, ini bisa dibilang siang nggak? Nggak bakalan. Kenapa dia dibilang mancung? Kenapa? Karena ada yang pesek. Itu wujud hidup itu ya. Nggak mungkin dia dibilang mancung kalau nggak ada yang pesek. Gitu. Kenapa dia dibilang pintar? Ada yang bodoh. Berterima kasihlah yang pintar kepada yang bodoh. Utang jasa kita sama yang bodoh ya. Kalau nggak ada yang bodoh nggak mungkin kita dibilang pintar. Kenapa Abi dibilang ustad? Ya karena ada santri. Karena Abi punya santri maka orang bilangnya ustad. Jangan belagu tad. Kalau nggak ada santri, lu nggak bakal dibilang ustad, tad. Itu jadinya kan ya. Dari sini aja kita udah dapat pelajaran ya. Wujud kita ini kan idopi, ketergantungan, kan gitu ya. Yang abang-abang dibilang ustad belagu. Padahal kalau santrinya kabur semua, siapa yang mau bilang dia ustad kan gitu.
mau ngaji sama meja dia tiap hari kan gitu. Jangan belagu gitu. Karena kita hutang jasa. Yang tinggi, jangan sombong lah dengan tingginya. Yang tinggi itu kan hutang jasa sama yang pendek ya. Kalau nggak ada si bonsai dia nggak bakal bilang tinggi ya. Ada si beke dia dibilang tinggi tuh ya. Terima kasihlah ke si beke gitu. Makasih beke gara-gara lu gue dibilang tinggi kan gitu ya. Jadi kan nggak ada yang sombong ya. Sama yang kecil juga. Si langsing. Berterima kasihlah ke si tambun. Nah, ke si gemuk, ke si gemoy. Nah, dia dibilang langsing tuh karena ada yang gendut. Nah, gitu. Makasih Dut, gara-gara lu gue dibilang langsing. Kan gitu. Wujud idopi begitu. Adanya selalu bersandar. Kalau sandaran yang nggak ada dia juga. Kedua, wujud aridi, sesuatu didahului dengan tidak ada, seperti wujudnya alam. Wujud aridi, aridi mah artinya baru ya, baru. Yang disebut baru itu kan adanya didahului oleh tidak ada. Ingat-ingat istilah tauhid itu kan, aridi, aridi baru, barang baru. Apa barang baru? Sesuatu yang ada yang diawali oleh tidak ada. Wih, ada santri baru. Nah, gitu ya. Kan jadi istilah ya. Ada santri baru. Kenapa dia disebut santri baru? Kemarin kagak ada. Ini baru daftar, baru datang. Nah, gitu, baru teh gitu ya. Jadi sesuatu yang ada tapi didahului oleh tidak ada. Seperti alam semesta. Ya kita juga sama ya. Kita ini disebutnya wujudnya wujud aridi gitu. Ada tapi dulunya mah kagak ada gitu. Ketiga, wujud jati atau hakiki. Nah ini yang disebut wujud Allah nih ya. Tadi idopi dan aridi itu wujud makhluk. Pahami? Jadi wujud idopi dan aridi dua-duanya adalah wujud makhluk. Wujud Allah mah yang ini nih, wujud jati atau hakiki. Apa wujud jati? Yaitu wujudnya yang tidak bersandar kepada yang lain. Berarti nggak idopi ya. Jadi wujudnya Allah mah nggak idopi. Tidak begini, Allah itu ada karena ada makhluknya, karena ada ciptaannya. Enggak. Mau ada ciptaannya, mau nggak ada ciptaannya, Allah mah tetap ada. Jadi nggak idopi wujud Allah mah ya. Dan tidak aridi wujud Allah mah. Allah itu ada, tapi dulunya mah Allah nggak ada. Enggak. Allah mah sudah ada dari dulu, bahkan adanya tidak ada permulaannya gitu. Nah itu yang dimaksud wujud jati, wujud Allah. Jadi sekarang mah paham ya, perbedaan ada di Allah dengan ada di makhluk. Paham sekarang mah kita ya, ngerti ya. Jadi sekarang mah bukan cuman bisa ngomongnya doang. Ada di kita dan ada di Allah beda. Tapi sekarang kita juga bisa ngejelasin nih perbedaannya. Nah gitu ya. Antara ada di Allah dengan ada di kita ya. Barang yang ada, yang maujud, dapat ditemukan dengan hisi dan akli. Yang diketemukan dengan hisi ialah yang dapat ditemukan oleh panca indera. Bagaimana disebutkan pada bab terdahulu. Begini. Barang yang maujud, barang yang ada, setiap kita menemukan sesuatu, setiap kita mengatakan sesuatu itu ada, konsekuensinya, resikonya, biasanya, kalau kita bilang ada, pasti itu barang sudah ditemukan. Gitu ya. Perhatiin. Ilmu ini namanya ilmu kalam, ilmu omongan. Biasanya, kalau kita bilang sesuatu itu ada, gitu ya. Bintang ada apa enggak? Nah, kamu bilang ada, biasanya pasti kamu sudah menemukan si bintang. Ya. Jadi kamu berani bilang ada, pasti udah nemuin si bintang.
Kalau kamu belum menemukan si bintang, ditanya ada nggak bakal berani bilang ada. Bayu ada nggak? Tuh kan ya, karena belum ditemukan mah nggak berani bilang ada kamu. Nggak ada gitu. Perhatiin, kunci nih, kata kunci. Kata kuncinya begitu. Setiap kita berani bilang ada, pasti kita sudah menemukan terlebih dahulu. Allah ada nggak? Benar. Coba. Hati-hati nih, tadi udah dijelasin nih, ada resiko nih, hati-hati nih. Beresiko nih. Bintang ada nggak? Kenapa berani bilang ada? Hah? Karena sudah ditemukan, ya kan? Udah ketemu bintangnya itu, ketemu kan itu. Bayu ada nggak? Kenapa? Karena nggak ketemu, nggak ada di sini tuh, nggak ketemukan, kamu nggak menemukan gitu. Awas. Allah ada nggak? Awas. Coba ngerti apa enggak nih ngaji nih. Baru wujud nih, baru sifat pertama, ini masih ada 19 sifat lagi nih ke depan nih ya. Harus langsung dites, ini mah kita praktekin lah biar langsung mantap. Jadi kan nanti dari 20 sifat ini kan harus menjadi ini semua kan ya, apa pemahaman kemudian penjiwaan kan ya. Kayak kemarin yang di masalah iman ilmu yang sudah menjiwai sifat ilmu kan gitu ya. Iman hak yang menjiwai sama basor, nah kan gitu. Jadi kita ngaji setelah paham harus langsung dijiwai nih. Kayak langsung mantep hasilnya. Ayo lagi. Allah ada nggak? Jangan ragu-ragu lah, masa ragu-ragu. Sama bintang aja tadi langsung ada kan gitu ya. Masa sama Allah setengah-setengah ya. Allah ada nggak? Kenapa Allah ada? Enggak, maksudnya kenapa kamu berani bilang ada, maksudnya gitu. Kenapa kamu berani bilang ada, kenapa? Enggak begitu dulu. Yang tadi, kata kuncinya yang tadi. Bintang ada nggak? Kenapa kamu berani bilang ada? Enak udah ditemukan, kan gitu. Allah ada nggak? Kenapa berani bilang ada? Udah, Allah udah ditemukan. Awas nih, awas, wah. Ada resiko ini, ada konsekuensi dari ucapan. Setiap kita berani bilang ada, itu harus ditemukan dulu. Gak mungkin kalau nggak ditemuin bilang ada. Buktinya Bayu, kita nggak temukan, kita nggak berani bilang ada. Maka ketika kita berani bilang Allah ada, nah berarti kamu sudah menemukan Allah. Benar, sudah menemukan Allah. Ya terserah itu kamu mau gimana ngejawabnya. Kalau kata kamu, benar, saya sudah menemukan Allah, berarti imannya bukan iman taklid. Itu kan? Kan udah dibahas sebelumnya, iman. Kalau kata kamu, Allah ada. Udah nemuin? Belum, nggak tahu. Ah, berarti imannya iman taklid, ikut-ikutan doang. Berarti gitu ya. Padahal mau belum nemuin, sok-sokan bilang ada, kan gitu. Berarti imannya taklid itu, ikut-ikutan doang sama yang udah menemukan, gitu kan. Tapi kalau kamu bilang, saya sudah menemukan Allah, keren. Berarti udah bukan iman taklid kamu, gitu. Tapi nanti ada pertanyaan lagi, gimana cara menemukannya? Ah, gitu. Belum beres itu urusan, masih panjang itu. Bisa ke meja hijau itu kayaknya, sampai ke pengadilan. Mau panjang mau pendek, kan gitu katanya. Tim mau panjang mau pendek, tim. Mulai musahadah, mulai imannya, iman hakikatul hakikat, mulai. Abi bilang pendek panjang langsung ke situ, musahadah. Gak apa-apa tim, lagi ngaji tauhid mah, musahadah mah keren ya. Bukan panakol bedug maksudnya tim, pendek panjang itu urusan. Kalau kita berurusan sama orang mau pendek mau panjang gitu ya. Pendek lah biar cepat beres ya. Panjang mah ribet, harus ke polisi, harus ke pengadilan. Nah ya, pendek aja.
Tapi kalau penakol bedug yang panjang ya Tim ya, yang pendek mah nggak kerasa lah, nggak kesundul ya Tim. Panjang lah biar jos. Gak apa-apa Tim, ngaji tauhid mah ada musahadahnya, keren berarti ya. Jadi belum beres tuh. Balik lagi. Bintang ada nggak? Ada. Kenapa berani bilang ada? Karena sudah ditemukan. Pertanyaan berikutnya, dengan apa kamu menemukan bintang? Panca indera. Panca indera yang mana? Mata. Nah, gitu kan? Gitu tuh kata kuncinya. Allah ada? Kenapa berani bilang ada? Karena sudah ditemukan. Udah gitu aja, daripada dibilang iman taklid, udah gitu aja. Karena sudah ditemukan. Nggak apa-apa lah, sok-sokan nih ngejawabnya kita ya. Dengan apa kamu menemukan Allah? Hah? Akal goriji boleh gitu ya. Dengan cara apa akal goriji menemukan Allah? Tapakur boleh. Bagaimana cara bertapakurnya? Cara bertapakurnya gimana? Nah, merenungi semua ciptaan Allah. Anu itu ya, panjang kan? Allah ada. Kenapa berani bilang ada? Karena saya sudah menemukan adanya Allah. Dengan apa? Dengan mata? Enggak lah, enggak bakal bisa kita ngelihat Allah dengan mata kan itu ya. Atau kedengaran sama telinga? Enggak juga. Lalu dengan apa? Dengan akal goriji saya. Caranya gimana? Dengan saya mentapakuri semua ciptaan-ciptaan Allah. Akal saya mikir, nggak mungkin ada ciptaan kalau tidak ada yang menciptakan. Ketemu nggak Allah? Tahu, udah nggak taklid tuh iman kita, udah nyampe situ, udah keren kita itu. Manda bisa ngejawab sampai situ, udah keren Manda. Udah itu, useng, Manda udah ngalahin Mama Dede itu. Nyampe situ udah keren banget itu Manda. Ngerti sampai situ udah. Berarti iman kita udah selamat dari kelas iman taklid. Minimal udah nyampe iman ilmu kita ya. Nanti ada iman Ian Kasela kan gitu ya. Habis iman Bang Ian, ntar kan habis ilmu ya kita Ian. Ilmu minimal kita udah aman itu sampai situ. Karena kayak tadi tuh begitu ya. Nanti kamu kalau iseng-iseng ngobrol santai, begitu tuh ngejelasinnya kayak tadi gitu. Tukang warung ada? Ada. Kenapa lu bilang tukang warung ada? Itu tuh udah gua lihat orangnya ada. Oh berarti lu berani bilang ada karena lu udah menemuin ya? Iya gitu. Makanya apa nemuinnya? Pakai mata gua tuh gua lihat. Oh iya. Allah ada nggak? Ada. Nah kalau kita balikin ke Allah baru udah gitu. Allah ada. Lu berani bilang ada ke Allah berarti lu udah nemuin Allah ya? Tahu ya. Gua nemuin apa belum ya? Pasti di situ orang banyak mandek buntu udah ya sampai situ. Iya ya. Ke tukang warung gue berani bilang ada karena gue udah nemuin. Ke Allah gue berani bilang ada padahal gue belum bisa nemuin. Nah PR berarti. Iya ya. Berarti iman lu masih taklid kalau begitu. Pengen gue ajarin supaya lu bisa nemuin Allah. Ah gitu ya. Wah begitu aja udah ngaji masih simpel ya kita. Gitu ya. Jadi balik lagi ya. Barang yang maujud yang ada itu pasti dapat ditemukan. Nggak mungkin berani kita mengucapkan ada atau bilang ada kalau belum ditemukan. Itu ya. Terus yang diketemukan dapat ditemukan dengan hisi dan akli. Jadi bisa menemukan sesuatu itu dengan dua cara berarti ya. Bisa dengan hisi, bisa dengan akli. Menemukan sesuatu itu bisa dengan dua cara. Bisa dengan hisi, bisa dengan akli. Hisi itu panca indera, kalau akli itu akal, gitu ya. Jadi kita bisa menemukan sesuatu itu dengan dua cara, bisa pakai panca indera, bisa pakai akal, itu. Menemukan bintang tadi pakai panca indera, pakai hisi, pakai mata. Panca indera ya yang 5 ya. Mata, telinga, hidung, lidah, peraba. Ya. Panca indera 5 ya. Mata, hidung, lidah, kuping, sama peraba. Nah ini sebenarnya panca indera nih 5. Inilah 5 alat untuk kita mendeteksi, menemukan sesuatu.
kan itu ya. Mata ya dengan melihat, dicarinya dengan melihat. Hidung ya bau-bau lah gitu, kayak kucing ya, kayak anjing mencari sesuatu itu kan pakai indera hidung ya. Anjing itu kan ya luar biasa ya, Allah menciptakan makhluk anjing yang tingkat akurasi penciumannya tajam banget ya. Tajam banget ya anjing, sampai dijadikan anjing pelacak. Kalah tim-tim sama anjing. Itu kembali lagi ya, kita nggak bisa sombong sama makhluk lain tuh begitu ya. Jangan suka ngehina anjing, najis segala macam gitu ya. Padahal kita punya kekurangan dari seekor anjing ya. Indra penciuman kita jauh dibanding anjing ya. Coba tim-tim suruh nyari si Bayu sekarang. Kalau kita tutupin, umpetin si Bayu, nggak bakal ketemu. Karena tim-tim pasti ngandelin mata doang gitu ya. Nggak bakal ketemu, Bayu ngumpet nggak ketemu. Tapi kalau pakai anjing pelacak, si Bayu mau di dalam tanah kali gitu ya, mau ditutupin pakaian, masuk ke gudang, bisa kecium baunya si Bayu tuh, bisa kecium, bisa tahu anjing tuh. Cukup cari baju si Bayu yang udah dipakai gitu ya. Cari aja baju si Bayu yang bekas, ciumin ke anjing, udah ketemu pasti, tahuan udah. Baik kalau orang yang bawa ketek, selesai udah itu. Orang yang bawa ketek suruh dicari sama anjing pelacak, gampang banget udah itu. Cium, hebat anjing mah ya, luar biasa. Kucing termasuk ya, penciumannya tajam, kucing ya. Ular termasuk, ular itu ya, matanya kurang jeli tapi penciumannya ular itu ya. Ada lagi yang matanya keren, elang, burung elang. Waduh, itu burung elang matanya luar biasa. Dari ketinggian berapa ratus meter di angkasa, dia bisa ngelihat ikan kecil, bisa ngelihat anak ayam kecil di bawah rumput-rumput. Ya, elang itu keren banget kan kalau lagi ngawasin dari atas itu. Begitu udah kelihatan langsung nikuk. Wah, ayam di mana aja ngumpet ketahuan. Kita mah suruh nyariin anak pitik. Di bawah sama di bawah ribet kita mah ya. Jangan gak usah naik ke atas ya. Dari bawah aja kita mah susah ketemu. Tapi elang ya. Makanya jadi istilah kan ya. Dep-dep kolektor tuh ya, leasing-leasing suka pakai mata elang kan gitu ya. Matel kan itu ya, mata elang. Ini suka ngeliatin plat nomor motor di jalan itu ya. Motor-motor yang asurannya macet kan gitu ya. Itu kan yang pakai mata elang. Sambil ngeliatin HP, datanya kan di HP. Sambil ngeliatin motor yang lewat kan, waduh cepet banget itu mata elang tuh. Hebat tuh matanya itu bener dia. Lihat data di HP, ngeliat motor lewat kita mah puyeng gitu ya. Dia mah, ada aja yang lewat langsung ketahuan dia mah. Sampai jadi istilah ya, mata elang kan itu, matel. Saking penglihatannya luar biasa gitu. Itu panca indera begitu ya. Ada lagi yang pendengarannya tajam. Ini rata-rata yang pendengarannya tajam itu orang yang buta. Biasanya ya, orang kalau buta, biasanya pendengarannya tajam. Dia bisa tahu kita cuma dari ngedengar suara. Orang-orang buta tuh. Ya gampang lah, ngedengar suara mah. Abi merem nih, tim-tim ngomong, tahu, oh tim-tim. Ya gampang. Iya kalau cuma satu. Tapi kalau orang-orang buta, ratusan orang dia bisa tahu suaranya. Dengan waktu kadang lama, tahunan nggak ketemu gitu ya, tahunan nggak ketemu, asal dulu pernah kerekam aja sama dia, begitu ketemu lagi langsung tahu. Itu Abang Abi itu yang di Pondok Gede ya, Bang Adin itu kan dia buta tuh matanya udah lama itu ya, tapi kalau ketemu orang yang udah lama juga asal Assalamualaikum Bang sehat, langsung tahu dia, lo gitu, tajam pendengarannya tuh ya. Kita mah ya kadang kayak di Huda tuh, di pusat. Kalau imam ya atau lagi ngaji kan banyak ya guru-guru kalau di pusat mah tuh. Kita di rumah emak misalnya ngedengerin, ini siapa ya? Kita kadang masih bingung ya, siapa ini ya? Padahal mah sering kita ngedenger dia gitu, tapi kurang tajam berarti gitu, pendengarannya kurang tajam. Termasuk Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu salah satu ketajamannya itu dari pendengaran. Apa yang didengar oleh Imam Syafi'i langsung bisa hafal.
Kayaknya Imam Syafi'i kalau keluar rumah itu ditutup kupingnya. Karena apa aja yang didengar hafal. Bahaya kan ya? Ada yang lagi nyanyi hafal, ada yang hafal semua jadinya kita sepanjang jalan gitu. Imam Syafi'i mah saking kuat pendengaran ada ya. Kita mau udah didengerin, udah dibaca, udah diulang-ulang, ya tetap aja nggak hafal-hafal gitu ya. Saking bebalnya gitu. Yang bagus tuh otak tuh encer kan gitu katanya ya, otak encer tuh bagus. Nah kita mau keenceran kayak gitu, jadi aura-auran kan itu susah kalau keenceran mah ya. Yang bagus mah yang encer otak tuh, kita mah keenceran ya. Itu ya panca indera itu fungsinya. Ada lagi dengan akal, menemukan sesuatu teh nggak bisa pakai panca indera mah, tapi harus pakai akal. Tadi tuh seperti tadi ya, menemukan keberadaan Allah pakai akal gitu. Nah, kemudian yang ditemukan dengan akli terbagi dua. Yang ditemukan oleh akal nih, terbagi dua. Satu, wujud akli mumasalah. Adanya ruhani makhluk, sifat-sifatnya seperti gembira, susah, ilmu bodoh, dan lain-lain. Perhatikan, yang ditemukan oleh akal kita itu terbagi dua. Satu namanya wujud akli mumasalah, yang kedua wujud akli muholapah. Kalau wujud akli mumasalah mah artinya sesuatu yang bisa ditemukan dengan akal, tapi bentuknya, jenisnya mumasalah. Mumasalah itu banyak yang sama. Gitu ya. Mumasalah mah artinya banyak yang sama. Sesuatu itu ditemukannya hanya bisa oleh akal, nggak bisa dengan panca indera, tapi barangnya mumasalah. Mumasalah itu banyak yang nyamain, itu ya. Kayak apa contohnya? Misalnya gembira, itu ya, gembira. Gembira. Gembira itu kan sesuatu yang ada ya, gembira. Gembira itu kan ada. Kalau kita bilang gembira itu ada, berarti kita sudah menemukan gembira. Gitu ya. Cara menemukan gembira dengan apa? Kita bisa tahu, oh dia lagi gembira gitu ya. Nah itu kita bisa tahunya, bisa menemukannya dengan apa? Hah? Oh dia lagi gembira. Wih, Kia gembira amat, Kia happy banget gitu ya. Nah kita tahunya itu dengan apa itu? Bisa tahu gembira itu. Gembira bisa dilihat nggak sama mata? Nggak apa-apa, bebas kamu bilang bisa juga nggak apa-apa. Ntar Abi tanya warnanya apa gembira. Kalau kamu bilang gembira bisa dilihat sama mata, Abi tanya lagi warnanya apa sih gembira, hijau apa kuning. Kalau emang kelihatan gitu, kelihatan nggak gembira, itu dia tawa-tawa tuh gitu, wah girang banget tuh, ajret-ajretan. Nah itu bukan gembira, itu mah ekspresi dari suatu kegembiraan gitu. Gembiranya bukan ajret-ajretan, bukan. Itu sampai selebrasi gitu kayak CR7 itu. Bukan, itu bukan gembira, itu mah ekspresinya. Gembira mah nggak kelihatan. Karena dia nggak bisa ditemukan oleh panca indera, berarti harus ditemukan oleh akal. Dengan pikiran kita. Susah dijelasinnya ya, kalau pakai akal mah ya, susah itu makanya. Pokoknya kita tahu aja dia lagi gembira gitu ya, ketahuan. Tapi bukan dari penglihatan kita ya, atau pendengaran bukan, tapi dengan akal. Cuma gembira itu sifatnya mumasalah. Mumasalahnya banyak yang sama. Bintang bisa gembira, nopan bisa gembira. Kamu juga, nah gitu mumasalah ya. Jadi gembira itu banyak yang nyamain. Itu makanya disebutnya wujud akli mumasalah. Itu. Kalau yang kedua mah muholapah. Kalau muholapah mah nggak ada yang nyamain. Bedanya gitu ya. Muholapah mah nggak ada yang nyamain. Seperti apa? Seperti sifat kudrat di Allah, adanya Allah. Nah, itu mah kan cuma Allah doang yang punya, gitu ya. Namanya wujud aklinya muholapah, itu ya. Terus dengan keterangan di atas, maka batalah itikad kafir mujassimah yang mengitikadkan bahwa Allah itu bersemayam di dalam ruhani manusia. Nah, jadi dengan pemahaman tadi jelas ya, pendapat kafir mujassimah itu batil, salah. Karena mujassimah punya anggapan
Allah itu bersemayam di dalam ruhani manusia. Kalau Allah ada di dalam ruhani manusia, berarti wujud Allah mau masalah, nggak mau holapah jadinya ya. Lagian kalau Allah ada di ruhani manusia, berarti nanti ke depannya Allah itu butuh tempat, nggak qiyamuhu binafsihi, kan gitu ya. Jadi batal nih keyakinan orang mujassimah ya, kafir dianggapnya. Maka muncul kaidah orang mujassimah atau kejawen gara-gara dia meyakini Allah itu ada dalam ruhani manusia. Kejawen dalam bahasa Jawa, ya Allah ya insun, ya insun, ya Allah insun sejati. Nah, gitu. Allah itu diri kita itu Allah, diri kita adalah Allah itu adalah diri kita yang sejati, berarti gitu ya. Sampai ada begitu kan ya, kejawen bahasa, kejawen Jawa tuh. Secara logika, kalau Allah bersemayam di hati manusia, berarti Allah tidak qiyamuhu binafsi, butuh tempat. Dan Allah itu baru, berarti kalau begitu mah. Yang pasti mumasalah, sama, jadi nggak beda kalau begitu mah, sama makhluk teh sama. Sedangkan hal itu mustahil, sebab yang mumasalah itu butuh kepada tempat, ya. Untuk meluruskan kaidah kejawen tersebut dengan logika, nah harusnya mah begini nih, ya Allah ya insun, ya insun, ya Allah insun sejati, itu begini maksudnya mah nih. Yang benar mah ya, Allah itu diketemukan dengan insun sejati. Yang benar mah begitu. Jadi kita bisa menemukan Allah itu dengan insun sejati. Insun sejati itu apa? Akal ruhani. Benar kalau begitu mah ya. Kita bisa menemukan Allah dengan akal kita. Benar begitu. Bukan Allah bersemayam di dalam diri kita. Bukan begitu ya. Demikian juga yang dilihat oleh Allah adalah akal ruhani. Allah juga melihat kita bukan melihat badan. Ya kan? Allah melihat kita kan bukan melihat badan kitanya ya. Nggak ngelihat fisik kita ya. Yang Allah lihat mah hati kita, ya kan? Allah nggak ngelihat kita duduk-duduk begini ngaji, nggak ngelihat Allah. Maksud nggak ngelihat ya bukan Allah nggak ngelihat, nggak kelihatan, bukan. Artinya ini nggak dinilai. Abi ngomong begini, ngomong nyerocos, ini omongan Abi nggak dinilai sama Allah, nggak dianggap. Kamu duduk ngaji, nggak dinilai. Begituan tuh di hadapan Allah, sholat, ruku segala macem, tadarus nggak dinilai, gitu. Yang Allah nilai mah hati kita. Ikhlas enggak ibadahnya? Kan begitu ya. Nah, ikhlas enggak ngajinya? Apa ngegerendeng mulu? Nah, itu kan yang dilihat ya. Itu ya. Allah melihat sodako 2 juta, 3 juta, semiliar, 1000, gope, cepek, nggak dilihat. Fisiknya mah nggak dilihat. Yang dilihat mah ikhlas enggak sodakohnya? Lillahi ta'ala apa enggak, gitu kan. Buat apa sodako 1000 kalau ria? Nggak ada artinya ya. 1000 ria lagi kan, aduh kacau. Mendingan yang semiliar tapi ikhlasannya, wah mantep. Jadi artinya Allah nggak ngelihat fisik, tapi yang dilihat insun sejatinya, hatinya. Itu yang benar mah ya. Dengan keterangan di atas juga batal itikad kafir pula sifah yang mengitikadkan bahwa adanya Allah bersandar kepada alam. Pula sifah juga batal pemahamannya karena orang pula sifah beranggapan Allah itu wujudnya wujud idopi, bersandar kemana? Kepada adanya alam. Jadi kata orang pula sifah, Allah itu ada karena adanya alam. Kalau alam kagak ada, Allah juga kagak ada. Ya batal lah, karena wujud Allah bukan wujud idopi kan. Ya, mau ada alam nggak ada alam, Allah mah tetap ada. Ya. Sebab adanya Allah bukan wujud aridi, bukan wujud idopi yang secara otomatis wujud tersebut tidak qiyamu binafsihi. B. Terus tinjauan hukum syara, seluruh mukallaf wajib mengitikadkan kepada adanya Allah dan kepada mustahil Allah tidak ada. Perhatiin. Jadi kewajiban kita nih ya. Kewajiban kita tuntutan dari agama, dari syara. Kita wajib selaku mukallaf. Wajib apa? Mengiktikadkan Allah itu ada. Yang pertama begitu ya. Kita wajib meyakini Allah itu
Ada yang pertama. Enggak cukup sampai di situ doang. Ada lanjutannya. Apa lanjutannya? Kita pun wajib meyakini mustahil Allah tidak ada. Nah, harus begitu ya. Baru komplit itu. Jadi nggak cukup kita cuma yakin Allah itu ada tanpa meyakini mustahil tidak adanya. Nggak bisa. Jadi harus sepaket. Kita yakin Allah itu ada dan kita pun yakin Allah itu mustahil tidak ada. Nah, baru benar. Itu ya. Terus C, dalil akli sifat wujud. Nah, sekarang dari aklinya nih. Ini nih, supaya kita nggak disebut iman taklid. Kita harus paham dalilnya dari setiap sifat-sifat yang wajib di Allah. Ini dalil aklinya dulu nih. Pertama begini. Secara berpikir logikanya nih. Begini, alur-alur pikirannya begini. Alam semesta ini pasti jirim. Ayo, yang ngaji majmu kemarin masih ingat nggak jirim apaan? Jirim. Suatu yang butuh ruang kosong. Jirim ya. Alam semesta ini jirim bukan? Alam semesta jirim apa bukan? Alam semesta butuh ruang kosong nggak? Nah, berarti jirim, ya kan? Berarti alam semesta itu jirim ya. Alam semesta pasti jirim. Yaitu zat yang adanya selalu membutuhkan ruang yang pas untuk diam. Dan arod, alam juga arod ya. Arod itu apa? Sifat yang melekat pada jirim, yang selamanya tidak lepas dari dua kemungkinan, antara diam dan gerak, tagoyur, ya kan? Alam itu nggak bakal lepas dari dua kemungkinan, kalau nggak diem, kalau nggak gerak, ya pasti begitu ya. Alam kalau nggak diem, kalau nggak gerak. Kamu sekarang lagi diem apa gerak? Ya, masa diem begini-begini badannya? Gerak berarti kan gitu ya. Kalau didiemin ya harus diem kan? Diem, oh diem. Begitu alam ya. Kalau nggak diem, gerak. Nggak mungkin. Nggak diem, nggak gerak. Nggak mungkin. Pasti begitu alam mah. Jalur logikanya begitu ya, yang kita harus pahamin. Jadi setiap alam itu pasti tagoyur, gerak. Terus langkah kedua, step berikutnya, barang yang adanya melekat pada yang baru, pasti barang itu pun jadi baru. Oleh sebab itu alam baru. Karena alam itu melekat kepada barang baru, maka alam disebutnya barang baru. Langkah ketiga, secara logika, dari tidak ada kepada ada, pasti memerlukan kepada yang mengadakan. Sebagai pihak lain yang menggerakkan dari tidak ada kepada ada, oleh sebab itu pasti benda itu buatan, sebab adanya diadakan. Perhatiin. Alam itu tagoyur. Tidak akan lepas dari dua hal. Kalau enggak diam, bergerak. Perhatiin. Cara berpikir logik, cara main logikanya. Kalau enggak diam, gerak. Bintang lagi diam apa gerak? Hah? Gerak ya. Badannya dia kalau digituin dia gerak. Berarti kan itu ya. Berarti yang tidak ada dari bintang ketika gerak apa? Diam. Dia ditanya sama Abi bintang kan, bintang diam gerak, dia ke belakang, gerak Bi. Nah, benar berarti kan gitu ya, benar, gerak Bi. Ketika bintang gerak, yang tidak ada dari dirinya apa? Diam. Maksudnya ngantuk-ngantuk juga perhatiin lah ya, biar ngerti soalnya kan, biar mantap ngajinya kalau ngerti sama kita. Jadi yang tidak ada berarti diam. Bintang tadi dari bawah kan gerak set ke atas lempeng begini, terus diem. Tadi mah diem teh kagak ada. Ketika bintang gerak mah diem teh kagak ada. Tapi begitu dia diem, diemnya jadi ada nggak? Nah, awas. Kali aja kalau kita perhatiin mah jadi kagak ngantuk kan gitu ya. Lagian emang nggak bakal ngantuk kalau ngajinya paham mah. Nggak bakal. Mau ada orang yang mancing dapat ikan mulu tidur gitu ya, kecemplung gitu ya, padahal dia lagi narikin ikan itu, lagi ngegentak kan itu.
terus tiduran gitu ya, nggak ada lah, pasti semangat kan ya, kalau mancingnya dapat, wah kan gitu ya. Yang suka kecebur mah itu yang udah 3 jam kagak dapat ikan kayaknya ya, yang ngebagong aja ya, kopi kagak ada, rokok habis, nyebur udah itu ya. Ngancing ngebagong. Tapi kalau dapat mulu mah yakin nggak bakalan tidur. Ngaji juga kalau ngerti mah, abi yakin nggak ngantuk ya. Resep, aneh ya, resep. Ayo perhatiin gitu ya. Cara logikanya gitu ya. Alam itu nggak lepas dari 2 hal. Kalau nggak diem, gerak. Ketika bintang bilang saya gerak bi, berarti yang tidak ada dari bintang itu diam. Tapi setelah dia bergerak terus diem yang asalnya kagak ada menjadi ada. Balik ke materi kita yang tadi di belakang. Sesuatu yang asalnya kagak ada terus ada. Biasanya membutuhkan kepada apa? Yang mengadakan. Asalnya diem kagak ada, terus itu diem jadi ada. Sesuatu yang asalnya kagak ada jadi ada. Secara logika kita, secara nalar akal sehat kita pasti butuh yang mengadakan. Ini meja dulunya kagak ada, terus ini meja ada. Kalau ini meja abi bilang ini meja nggak ada yang bikin, kamu percaya nggak? Enggak bi. Abi walaupun guru saya, tapi kalau Abi bilang ini meja nggak ada yang bikin, saya nggak bakal ngikutin pendapat Abi. Bi, guru tinggal guru dah kalau begitu mah. Abi mau sesat sendiri dah. Pokoknya saya mau dibayar berapa miliar juga saya mah yakin ini meja pasti ada yang bikin bi, kan gitu. Karena ini dulu meja kagak ada, terus jadi ada. Maka otak kita pasti begitu, otomatis, metik, pasti ada yang bikin ini. Walaupun kita nggak tahu yang bikinnya siapa. Karena akal kita nggak nerima banget kalau ini meja dibilang nggak ada yang bikin. Karena posisi meja ini dulunya kagak ada. Setiap yang dulunya kagak ada jadi ada, pasti ada. Butuh pihak pengada. Gitu. Gitu ya, ini kita memahami masalah tagoyur di alam. Alam itu tagoyur. Tagoyur itu nggak lepas dari 2 hal, antara diam dan gerak. Maka setiap itu terjadi, maka ada sesuatu yang kagak ada menjadi ada. Kan gitu ya. Dan setiap proses itu terjadi berarti memerlukan pihak pengada. Kan gitu ya. Memerlukan pihak pengada. Itu baru nyampe C tuh ya. Alurnya tuh. Alur logikanya. D. Tidak ada yang mempunyai kemampuan untuk mengadakan karena keberadaannya pun selalu memerlukan yang lain sebagai pihak pengada. Dan juga selalu disertai dengan sifat-sifat yang baru. Akal menemukan pihak pengada, yaitu Tuhan yang Maha Esa, yang tidak disertai dengan sifat yang baru. Kemudian begini, kalau sesuatu itu adanya setelah tidak ada, dan dari tidak ada kepada ada perlu pengada, maka berarti sang pengada harus beda dengan yang diadakannya. Yang bikin meja pasti beda dengan mejanya. Itu ya. Begitu kan logikanya ya. Dari tadi tuh urutannya begitu. Sesuatu yang adanya diawali oleh tidak ada, berarti dia butuh pengada. Sedangkan yang diadakan dengan yang mengadakan pasti harus beda. Maka yang membuat alam pasti bukan alam lagi. Itu. Otak kita jadi kesitu nantinya. Berarti yang bikin alam ini pasti bukan alam lagi. Karena kalau alam lagi, alam makan dulunya dia kagak ada. Nantinya jadi dawor. Kalau enggak jadi tasalsul. Pasti bukan alam lagi nih. Harus beda lah gitu. Nah dari situlah ketemu Allah gitu ya. Ini harus ada zat nih yang super segala-gala, kuasa maha segala-gala gitu. Ketemu dia Allah jadinya dari situ tuh gitu ya. Dari cara berpikir yang barusan ya. Karena kalau nggak dikeallahin jadi dahor ya, kalau enggak jadi tasalsul, enggak beres-beres itu. Siapa yang bikin kamu? Bapak sama ibu. Bapak sama ibu yang bikin siapa? Neneknya sama kakeknya. Nenek sama kakek itu terus sampai Nabi Adam lah ceritanya ya. Nabi Adam siapa yang bikin? Kagak ada. Nabi Adam enggak ada yang bikin, ada sendiri. Nerima enggak akal kita digituin? Enggak lah, enggak mungkin. Ya terus siapa yang bikin Nabi Adam? Ya bapaknya Adam kali. Ya terus mau nyampe kapan? Mau nyampe belut buluan? Ini kita ngomong. Sampai nyampe lebaran monyet, atau nyampe kapan? Nggak beres-beres lah. Udah, nggak usah jauh-jauh ke babeh Aban, Adam, kejauhan ke babeh Adam, jauh banget itu mah. Jauh.
Udah aja sampai kita aja. Siapa yang bikin kita? Allah, beres udah gitu ya. Beres. Karena ketika kita bilang Allah, Allah udah nggak sama dengan kita. Tapi kalau kita bilang saya yang bikin kamu, emak sama abah. Emak sama abah kan sama sama kita. Karena emak sama abah sama, berarti emak sama abah harus ada yang bikin lagi, kan begitu ya. Jadi nggak beres. Gitu ya cara berpikirnya. Adapun diketemukan nama Tuhan yang Maha Esa itu Allah, itu mah dari wahyu, dari daya nakli ar-ra'du. Qul mar rabbus samawati wal ardi qulillah. Katakan Muhammad, siapa yang bikin langit bumi? Jawab Allah, gitu ya. Jadi nama Allah mah dari Al-Qur'an, dari wahyu ya. Dalil yang membenarkan logika bahwa alam itu berubah dan pasti baru. Nah ini ya. Dalil yang menunjukkan bahwa alam itu tagoyur, berubah-ubah. Nah ini nih dalilnya nih. Wasamsu tajri limustaqarril laha zalika takdirul azizil alim. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya orbit, demikianlah ketetapan dari yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Artinya nggak ada alam yang nggak diam, yang nggak berubah gitu ya. Alam pasti tagoyur lah, pasti berubah gitu ya. Alam pasti berubah. Nggak ada yang nggak berubah alamnya ya. Nggak ada yang berubah. Kalau nggak diem ya gerak, kalau nggak gerak ya diam, ya berubah aja terus gitu ya. Itu juga harus jadi bahan renungan buat kita ya. Iya ya, kita mah pasti berubah ya. Namanya berubah ya berubah. Dulu mah ganteng ya nggak bakal selamanya ganteng, karena kita mah kan pasti berubah, tagoyur. Pinter banget ya nggak selamanya pinter lah, nanti juga ada lupanya, ada pikunnya, kan begitu ya. Yang bodoh juga sama, susah banget sih ini ngaji, nggak bakalan susah, susahnya juga pasti berubah, kan gitu ya. Nggak usah kecil hati, nggak bakalan susah terus ngaji, tadi ada gampangnya. Ayo aja terus gitu ya, karena alamnya selalu berubah gitu. Itu orang baik banget ya, baik banget, nggak bakal baik selamanya. Ada nanti juga pelitnya, galaknya. Ketemu sama yang pelit, nggak usah putus asa, nggak bakal selamanya pelit. Besok gue coba lagi, besok mengasih kayaknya, gitu ya. Jadi kita nggak ada keputusasaan ya kalau memahami tentang konteks alam itu tagoyur. Santri bader banget sih ini, udah di segala macam nggak berubah-berubah, nggak mungkin, nggak mungkin. Selama itu santri terbuat dari alam, ya pasti tagoyur gitu. Ayo aja terus, jangan putus asa. Ntar juga ada robahnya, gitu ya. Wah ini mah emang udah dari sononya, ini mau uratnya udah nggak bisa berubah, ini udah watak, udah tobeatnya, emang dia mau udah begini, mau uratnya urat neraka, udah ini mau udah nggak bisa diobatin, nggak bisa. Sepanjang itu masih alam, masih bisa dirobah. Asal kita mau ngerobahnya, gitu. Jadi kita nggak putus asa ya. Jadi nggak ada istilah nggak bisa, gitu ya. Hari ini boleh kita nggak bisa, tapi besok saya pasti bisa, karena alamnya berubah, gitu. Berubah ya. Yang pintar jangan sombong dengan kepintarannya, yang kaya jangan sombong dengan kekayaannya, karena ntar dia berubah. Buat Allah mudah membuat kamu dari kaya jadi miskin, gampang. Yang pintar banget dibikin bodoh, nggak usah pakai tahunan. Buat Allah suruh naik motor aja. Yang pintar suruh naik motor tuh. Jangan jauh-jauh sampai ke depan aja. Di depan ditabrak angkot, jatuh kepalanya nih, yang belakang ngebentur aspal. Cukup membuat orang geger otak. Setelah dinyatakan geger otak, jangankan suruh nerangin alfiah, jamul jawame yang gede-gede, tanya aja rukun iman ada berapa? Ada. Paling gitu ngejawabnya deh ya. Rukun iman ada. Udah kalau geger otak kok gitu. Lupa semua, memorinya hancur. Gampang buat Allah mah ya. Kenapa bisa begitu? Ya alam namanya juga ya. Alamnya berubah. Yang bodoh bisa jadi pintar, yang pintar bisa jadi bodoh ya. Jadi santai aja lah gitu. Hari ini cintaku ditolak, ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Besok nembak lagi, tolak nembak, terus saya nembak sampai mati, ditolak ya nggak apa-apa juga. Emang udah nggak ada jodohnya berarti itu ya. Jadi enak ya memahami tauhid dari sini, dilemparkan ke kehidupan sehari-hari kan gitu ya. Iya ya bener ya.
nggak ada yang abadi, nggak ada yang kekal, semuanya berubah. Gitu ya. Sampai situ nanti dilanjutkan pasal 3 sifat salabiyah. Nafanallah biulumim. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Robin pana bima lam tana. Robbi alimna alladzian fauna. Robbi fakihna wa